Tubuh asli dan klon ditempa dalam api pemusnahan ini. Saat ini, Yan sedang mencuci tubuh asli dengan esensi dan darah klon Yuan Shen. Jika tubuh asli juga ingin menerobos ke alam leluhur, ia harus memiliki garis keturunan, tetapi tubuh asli saya bukanlah klan Yuan Shen, dan pada dasarnya tidak ada kekuatan warisan. Kecuali saya memahaminya sendiri, tetapi jika kekuatan fisik klan Yuan Shen dapat dengan mudah dipahami, maka mereka bukan satu-satunya ras di 9 alam yang mengembangkan tubuh fisik mereka hingga puncak. Mencoba menerobos, tetapi setelah memadatkan 200 api pemusnahan di dalam tubuh, Xiao Yan masih gagal. Terobosan tubuh asli secara alami tidak sebanding dengan klon Yuan Shen murni. Obat-obatan tidak dapat diperoleh dalam semalam. Yang dibutuhkan bukan hanya kesempatan, tetapi juga akumulasi yang cukup. Api pemusnahan di sini telah ditelan sepenuhnya oleh Xiao Yan. Sebanyak lebih dari 200 api pemusnahan terkondensasi di dalam tubuh. Lautan api penyucian tubuh yang terbakar di sini telah lenyap sepenuhnya. Apakah Anda siap sekarang? Kau harus pergi ke tungku asal. Wanita roh api itu bertanya. Api terus memancar dari tubuhnya. Tampaknya sumber laut api penyucian yang membara di sini adalah akumulasi dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya berubah menjadi lautan api ini. Tapi sebelum itu, berikan aku semua 100 api pemusnahanmu. Xiao Yan segera berkata. Gadis roh api itu tertegun. Kau harus membantuku mendapatkan api pemusnahan sebanyak mungkin. Kalau tidak, jika aku tidak bisa mendapatkannya, aku tidak bisa membawamu pergi. Xiao Yan melanjutkan. Setelah itu, 100 api pemusnahan muncul di depan gadis roh api itu. Xiao Yan kemudian membuka mulutnya dan menelan semua 100 api pemusnahan. Pada saat ini, dia memiliki 300 api pemusnahan penuh di tubuhnya. Area misterius ini telah dibuka untuk sementara waktu, tetapi tidak ada yang mengambilnya, jadi itu selalu ada. Di luar tungku Origin, beberapa sosok duduk bersila, dengan tatapan waspada, seolah-olah mereka pernah memasuki tungku ini sebelumnya, tetapi semuanya gagal. Ada orang lain di sini untuk mengirimkan api. Sekarang aku punya 30 api ungu pemusnahan, jika aku bisa punya 50. Mungkin aku bisa lolos dari ujian tungku Origin. Sesosok, dengan alis dan mata merah menyala, secantik api, mengenakan jubah berbentuk api. Sepertinya ia terobsesi dengan api hingga ekstrim. Ia telah duduk bersila dan menunggu. Yang ia tunggu adalah seseorang datang dan mengirimkan api. Ia memancarkan fluktuasi aura yang kuat, dan tampaknya cukup percaya diri. Tunggu sebentar, serahkan api pemusnahan padamu, dan kau bisa keluar. Begitu suara itu jatuh, ia mengangkat tangannya dan menamparkan api berwarna-warni di udara, yang segera berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menyala dan menamparkan ke arah sosok yang memasuki tempat ini. Seseorang segera berteriak, dan kemudian semua pria kuat dari tingkat keempat cermin transendensi berhamburan dan menghindar. Namun, ruang ini sangat terbatas, dan mampu menghindari satu gerakan mungkin tidak dapat menghindar. Gerakan kedua, aku, Qi Xiaoyun, bukanlah pria kuat transendensi biasa. Jika kau patuh mengirimkan api ungu, aku akan mengampuni nyawamu. Suara pria berjubah api itu menggelegar seperti guntur, yang bisa dikatakan penuh momentum. Aku pernah mendengar tentang Qi Xiaoyun, sepertinya dia berasal dari alam mendalam surga barat dan memiliki 5 jenis api asal pada saat yang bersamaan. Sangat kuat, mengerikan. Seseorang berkata. Setelah mendengar suara-suara ini, kesombongan di wajah Qi Xiaoyun menjadi lebih kuat. Melihat bahwa tidak mudah bagimu untuk datang ke sini, selama kamu menunjukkan api ungu nirvanamu, kamu dapat mengikutiku ke tungku asal ini. Adapun siapa yang bisa mendapatkan api nirvana, itu tergantung pada kemampuanmu. Qi Xiaoyun berkata. Semua orang menunjukkan rasa jijik di wajah mereka. Bagaimana jika mereka datang jauh-jauh? Mereka tidak tahu bahwa api nirvana ini adalah cara utama untuk melawan kekuatan penghancur. Jika tidak ada api ungu nirvana, memasukinya sama saja dengan kematian. Melihat bahwa semua orang ragu-ragu lagi, Qi Xiaoyun mengerutkan kening dan niat membunuh melonjak keluar.
Jangan abaikan situasi saat ini. Aku tidak punya banyak kesabaran. Kalau tidak, membunuh orang untuk mendapatkan api mungkin bukan hal yang mustahil. Qi Xiaoyun berkata. Segera, api warna-warni di depannya melonjak, memancarkan suhu yang membakar, dan mengancam semua orang. Itu saja, sepertinya api ini tidak ditakdirkan. Segera, seseorang tidak ingin mengambil risiko untuk ini, dan mengeluarkan beberapa api ungu. Kemudian mereka terbang menuju Qi Xiaoyun, dan ketika mereka mendarat di telapak tangannya, hanya ada 5 dari mereka, sekelompok sampah. Hanya ada 5 api kepunahan. Mata Qi Xiaoyun menjadi dingin, dan dia tidak bisa menahan umpatan. Jelas, di daerah misterius ini, ada banyak cara untuk mendapatkan api kepunahan. Setelah memadamkan api ungu, orang-orang ini dengan cepat mundur, takut mereka akan tertinggal. Kemudian beberapa orang lagi datang, tetapi mereka juga memulai pertempuran di bawah ancaman Qi Xiaoyun. Pada akhirnya, orang-orang ini semua dikalahkan, tetapi Qi Xiaoyun tidak membunuh mereka. Bukannya dia tidak ingin membunuh mereka. Tetapi Qi Xiaoyun masih sedikit takut dengan serangan balik orang-orang ini sebelum mati, jadi dia menyerah dan pergi setelah bersembunyi dari api. Lumayan, ia berhasil merebut 10 lagi. Kali ini, ia mengangguk puas, lalu melanjutkan menunggu. Hingga sekelompok sosok berkeropeng resmi dikurung. Mereka melewati level lebih awal dari King Teng dan tiba di tungku asal. Harus dikatakan bahwa dengan dominasi kurungan atas api, saya khawatir hanya mereka yang bisa melakukannya. Kenapa saya selalu bertemu kalian saat dikurung? Sungguh sekelompok orang yang penuh kebencian. Qi Xiaoyun berhenti dan tidak menyerang mereka. Ia sepertinya tahu bahwa kelompok kurungan ini bukanlah kelompok yang bisa diajak main-main, dan ia juga tahu bahwa kesemek harus dipetik hingga lunak. Kemudian orang lain datang ke Qi Xiaoyun dan merebut api kepunahan ungu dengan cara yang sama. Sekarang sudah ada 50, kali ini seharusnya cukup, tetapi untuk rencana yang sangat mudah. Lihat apakah Anda dapat merebut 100 sekaligus. Nafsu makan Qi Xiaoyun semakin besar. Sepertinya ia seharusnya telah gagal berkali-kali. Jadi ia tahu bahwa mustahil untuk tidak memiliki api kepunahan. Jadi menunggu di pintu tujuan akhir ini, dibandingkan dengan mengambilnya sendiri, kecepatan merebutnya secara alami jauh lebih cepat. Dia merampok beberapa kelompok orang berturut-turut, dan dia menjadi semakin bersemangat, karena jumlah api ungu kepunahan di tangannya mendekati 100. Kemudian datanglah 5 orang yang dipimpin oleh King Teng dari paviliun pil emas Jiusuan. Oh, saudara King Teng, saya tidak berharap bertemu 2 orang di sini dan langsung cocok pada pandangan pertama. Namun, wajah King Teng tidak yakin, dan dia tampak tidak senang. Qi Xiaoyun dirampok apinya oleh Anda terakhir kali, jadi apakah Anda ingin memberikannya kepada kami kali ini? Jika Anda bersedia, paviliun pil emas Jiusuan, saya akan membuatkan 2 pil transenden untuk Anda. King Teng berkata, mereka jelas memiliki persimpangan. Saudara King Teng bercanda, mengapa saya minum pil? Meskipun saya sedikit tertinggal dalam seni memurnikan pil, saya tidak kekurangan pil. Aku sangat menyukai api pemusnahan ini, jadi aku tak bisa berkata-kata kali ini. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Mereka berdua tersenyum, tetapi tatapan mereka saling beradu tajam.